melihat tata
menginginkan, kita merindukan untuk beribadah kepada Tuhan. Namun semuanya itu Tuhan yang menentukan. Haleluya. Tuhan sudah menuntun langkah hidup kita sampai saat ini. Haleluya, kita bersyukur, berterima kasih. Diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kecukupan. Haleluya. Diberi ketenangan, keamanan, kedamaian. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sungguh besar anugerahnya. Haleluya. Karena pada pagi hari ini kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuji menyembah Tuhan dengan dalam roh dan kebenaran. Dan kita merindukan firman Allah. Haleluya. Serta perjamuan kudus supaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih senantiasa mengingat akan korban Kristus yang melebihi segala-galanya atas penderitaan pengorbanan kita. Haleluya. Mari sekarang kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian sekali lagi dan masuk dalam doa. Sebab Engkau begitu besar mengasihi kami, menjaga, melindungi, memberkati kami. Sampai saat ini kami boleh ada oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang mati
kasih Tuhan. Dan Tuhan tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, beri kekuatan, semangat, perlindungan, penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan.
Jadi ini mengingatkan almarhum Padi. Saya suka lagu ini. Ku menang, ku menang. Pokoknya usia seperti saya ini kalau sakit ringan itu lemes gitu badannya, itu enggak bisa apa-apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan tanpa ke dokter. Saya kalau sakit di dalam rumah, yang saya khawatirkan itu Novi, soalnya kan Novi itu hamil. Jadi kalau Novi keluar dari kamar, saya pakai masker, kalau masuk masker saya lepas. Tapi puji Tuhan, sudah saya obati sendiri, minum jahe, kumur air garam, terus minum madu itu ya, tanpa ke dokter. Tuhan sudah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi saya. Sudah sembuh, hilang semua, agak mendingan, agak ringan. Minggu depan kemarin saya nggak bisa hadir di tempat ini ya, karena saya juga sakit lagi tapi nggak batuk. Sendi-sendi ini rasanya nyeri, terus demam, menggigil, selalu pakai selimut, pakai jaket. Anak-anak bilang, saya juga nggak mau merepotkan anak-anak ya, kasihan. Terus hari Kamis pagi saya bilang ke Novi, Dek, nanti kalau seandainya Minggu saya nggak bisa membawakan pujian, nanti dulu ya, Dek, nanti saya yang kedua. Iya mah, kenapa? Kamis
Terus Novi tanya coba sore tanya, "Bang, gimana? Diganti, gak usah deh, mama sudah sehat." Puji Tuhan, semua itu Tuhan berikan saya kesehatan, kekuatan selalu ya. Tanpa ke dokter, saya sudah diberikan obat yang harganya nggak sampai ratusan sudah sembuh. Terima kasih, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kita lanjutkan aja pujian kita yang selanjutnya. Yesus kekasih jiwa.
baik bagi kami. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat itu kami. Semua yang terjadi untuk kebaikan kami. Melihat kuasa Allah, mujizat Allah masih berlaku sampai saat ini bagi orang yang percaya dan taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memberkenan hatimu. Terima kasih Tuhan, kau berkati dalam rumah tangga, usaha pekerjaannya, kekuatan kesehatannya. Kau jamin semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kau sucikan, kuduskan, urapi dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman yang hidup, yang penuh kuasa itu, haleluya, boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Yang datang dengan kelemahan, pulang dengan kekuatan. Yang datang dengan sakit, pulang disembuhkan. Yang datang dengan masalah, pulang dengan penuh kemenangan, pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga guru sekolah minggu dan anak didiknya, kau urapi sehingga pelayanan mereka menjadi berkat, anak-anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang connecting, terus terhubung, connecting with Him at a deep level, terus terhubung dengan tingkat yang lebih dalam dan lebih dalam. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita semua dari GPPS Tropodo juga berduka cita untuk Pak Win ya, Pak Win tetap kuat, Pak Hadi, Yono, semuanya kuat, kita semua harus tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 2 Maret 2025 kita sudah berhasil melewati tahun 25 ini. Januari, Februari, kita masuk Maret ya. Kita ambil satu kata yaitu connecting, terus terhubung. Jadi seperti lampu ini ya. Lampu ini meskipun dimatikan, tapi dia terus terhubung sama LN pusat ya, terus terhubung. Dan nanti kalau dinyalakan langsung nyala, mati, tapi dalam keadaan mati pun tetap terus terhubung. Apa artinya connecting? Itu ayatnya connecting itu dia di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Itu connecting. Tetaplah berdoa. Seperti sekarang duduk ini juga terus nyambung ya. Lagi juga terus semangat ya, tetap kuat. Selama kita terus masih diberi waktu, itu kita diberi waktu untuk terus bertumbuh ya. Sebelum Pak Made mengakhiri, sebelum Pak Made pulang ke surga, saya sama suami sempat ke sana dan saya merasa Pak Made sudah menerima keselamatan ya. Tuhan itu luar biasa, masih diberi kesempatan ya. Kondisi saya waktu itu juga sebetulnya belum bisa keluar rumah, tapi saat itu Tuhan perintahkan untuk ke tempat Pak Made dan saya terus mengikuti dalam doa ya. Dan itu akan terus terhubung ya. Tuhan itu punya cara yang tidak kita mengerti ya. Tuhan itu, mana ayatnya itu masih hafal, ayat dihafal ya. Lukas 9 ayat 50, Markus 9 ayat 40. Itu bahasa aslinya, orang yang tidak menolak kita itu menerima Dia. Ayo dibaca sebentar ya. Ini saya terima waktu saya masih kecil, sudah baca buku tentang ini ya. Itu bahasa aslinya lebih jelas. Kita lihat itu sampai diulangi 2 kali. Jadi kita terus berdoa supaya hidup kita banyak membawa jiwa datang ke surga.
pakai cara yang mungkin kita nggak ngerti ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Saya merasa Pak Made diberi kesempatan sampai saya sama suami ketemu dan Pak Made tidak mengadakan penolakan saat itu ya. Saya merasa Pak Made terima semuanya dan saya terus ikuti dalam doa. Lukas 9 ayat 50. Lukas 9 ayat 50. Haleluya. Ini bahasa aslinya lebih jelas ya. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah sebab barang siapa tidak melawan kamu. Saat itu saya merasakan Pak Made tidak mengadakan perlawanan ya, Pak Made bisa terima dan sempat mengeluarkan air mata ya Pak Made. Biasanya tandanya seperti itu ya. Ia ada di pihak kamu. Kata di pihak ini bahasa aslinya ini ya, tidak melawan itu ada di pihak. Kata ada di pihak. Kita ini ada di pihak keselamatan. Jadi orang yang tidak melawan dan kita bisa menerima hati, kita bisa tahu kalau hatinya menerima, kita terus berdoa. Saya melihat Mbak Win terus membimbing saat itu ya. Dan saya lihat, saya bilang sama Bapak Gembala, tugas selanjutnya Mbak Win terus membimbing. Saya lihat itu saat itu ya. Jadi saya terus ikuti dalam doa. Terakhir ke sini tanggal 2 itu katanya anak-anak ya. Tanggal 2 ke sini Bapak Gembala Indo mengatakan gimana malah nggak perlu ke sana lagi. Saya merasakan ada saat-saat untuk Mbak Win sama Pak Made jalan bersama bimbing ya. Ada lagi, ini diulangi 2 kali, dihafal ya, ayat-ayat ini dihafal. Karena ayat-ayat ini sangat penting untuk membawa kita jedek ya. Apa? Aslinya jedek, biasanya agak konslet ya. Diulangi lagi di Markus 9:40. Iya, kadang itu agak panas ya, mungkin konslet ya. Apa? Nanti sebentar ya, nanti dibetulin Pak Henry. Ada mata konslet ya. Markus 9 ayat 40. Diulangi lagi di Markus 9 ayat 40. Ini 2 ayat ini dihafal, gampang ya. 9 semua. Lukas 9:50, Markus 9-nya 40. 50 tambah 40 berapa? 90. Ayat-ayat firman Tuhan ini sudah diatur luar biasa ya. Markus 9:40 sama. Barang siapa tidak melawan, kata tidak melawan, itu bisa dilihat ya. Kadang orang yang masih belum bisa terima itu mengadakan perlawanan, itu bisa kelihatan ya. Kata ada di pihak, tidak melawan kita, ada di pihak kita. Pastikan kita terus di pihak keselamatan ya. Dan kita membawa setiap orang yang bertemu dengan kita masuk dalam keselamatan. Itu pastikan dimanapun kita berada ya. Oke, connecting with him. Him itu God itu firman. Yohanes 1 ayat 1, 12, 14, 16 firman. Connecting, terus berhubungan dengan firman, terus kondisinya terus gabung sama firman ya. At a deep level, terus semakin dalam. Tadi pagi saya sempat ngomong sama Bu Lucy ya. Mungkin keadaan sekitar ini banyak memberi nggak enak sama kita ya, keadaan sekitar. Tapi saya bilang sama Bu Lucy, makin tua itu namanya mangkel ini sudah entek ya. Nggak ada mangkel wis ya. Yang ada ya terus bersyukur ya. Mungkin tadi pagi Bu Sin melihat keadaan sekitar. Keadaan sekitar itu mungkin menekan kita. Banyak yang menekan kita. Melihat hal-hal yang tidak sesuai firman. Sebab itu saya ingatkan apa? Baca firman. Makan firman. Tidak ada cara lain. Saya melihat bahkan hamba-hamba Tuhan yang mungkin disebut senior ya. Haleluya.
Dan hanyut itu, Bapak Gembala sering terangkan, hanyut itu nggak langsung hanyut gini ya. Hanyut itu begitu 1 mili aja lama-lama ya jadi jauh ya. Haleluya. Semua nggak langsung kan. Sebab itu saya bilang kembali ke firman, baca firman. Ayo saya dengar satu ayat sebelum lanjut. Kita baca sebentar. Ibrani 2 ayat 1 ini dihafalkan. Ibrani 2 ayat 1 dihafal. Yang saya sebut-sebut ini dihafal, dibaca, dihafal. Ibrani ayat 2 ayat 1. Judul perikopnya di situ apa? Keselamatan yang besar. Itu sudah jadi milik kita. Dan kemana-mana kita bawa keselamatan itu sampai setiap orang yang kita jumpai itu sampai tidak melawan kita, tidak melawan, sampai menerima. Sebab itu istilahnya itu saya sering bilang orang hidup itu jangan jadi orang hidup sing boncek, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Orang lihat kita aja nggak senang, itu hati-hati. Itu kita membawa nama Yesus. Kalau lihat kita aja orang nggak senang, itu membuat orang itu nggak senang sama Yesus di dalam kita. Jadi cara hidup itu hati-hati. Kita sudah belajar nomor 6, miliki cara hidup yang baik itu ada ya. Cara hidup itu harus baik. Baik itu kalau ketemu baik itu Roh Kudus ya. Dipimpin Roh, benar, nurut firman, berkenan, pakai iman. Di sini perhatikan. Karena itu harus lebih teliti, ada kata karena itu. Kita memperhatikan ini. Saya sering ulangi, bentuk kasih yang tertinggi itu memperhatikan, mendengar. Penting cara mendengar itu ya. Mendengar, memperhatikan. Ibadah yang betul itu gimana sih? Ibadah itu apa sih? Ibadah itu menghormati orang lain, mendengar, memperhatikan, itu ibadah. Ya. Jadi kalau orang katanya ibadahnya sungguh-sungguh, tapi sama orang itu istilahnya tuh apa ya? Cuek ya, cuek. Orang sekarang bilang ditambahin bebek. Nggak tahu kenapa kok ditambahin bebek ya. Mungkin bebek itu cuek ya, cuek bebek gitu loh ya. Nggak memperhatikan sekitar. Saya bersyukur ya. Anak-anak saya ini setiap melewati rumahnya harus melewati Pak Satpam itu 2 ya, dari Diamond terus keluar itu. Setiap keluar dari Pak Satpam, mereka sudah terdidik dari kecil ya. Kaca dibuka, monggo Pak. Ya, yang kecil-kecil sekarang dia mulai belajar ngomong monggo, tapi dia cuma bilang bye bye. Jadi dia tidak ngerti monggo, tahunya kalau ditinggal tuh bye bye ya. Tapi belajar menyapa, nggak cuek bebek ya. Saya sering bilang apa, semut aja kalau ketemu gini kan, manusia kalau cuek bebek itu saya sering bilang kalah sama semut ya. Semut aja itu kasih kabar sama temennya, di situ ada berkat ya. Makanya kalau ada gula di sini, semutnya ke sini semua, kasih kode semua. Haleluya. Itu ibadah, penuh perhatian, menghormati ya. Mungkin hal-hal kecil ya. Waktu saya seminar di sekolahnya Pierre ya, ada seminar, ada pemeriksaan, mungkin hal-hal kecil. Kita tuh harus tahu begitu selesai, kalau tinggal nunggu kita berdiri biar orang lain yang duduk. Mungkin hal-hal kecil ya, yang orang lain tidak memperhatikan. Tapi kita harus perhatian. Waktu saya seperti itu, akhirnya penjaganya bilang apa sama saya? Terima kasih ya Bu, tahu kalau perhatian. Sudah selesai, mungkin tinggal nunggu hasilnya, kita bisa berdiri, orang lain bisa duduk. Hal yang sangat kecil. Kita harus membuat orang di sekitar kita menerima Kristus di dalam kita. Haleluya. Perhatikan ya, hidup ini berdampak ya. Apa yang telah kita dengar, Jadi firman Tuhan itu tidak usah teori yang muluk-muluk, wangel-wangel, bulet-bulet, wangel-bulet ya. Tapi hidupnya nggak cocok sama firman, sehingga banyak anak hamba Tuhan yang lama-lama bosan. Lihat orang tuanya firmannya,
kehidupan sehari-harinya. Perhatikan, ibadah itu tidak minggu aja, ibadah itu 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 24/7, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari itu ibadah. Di mana saja, ya. Waktu saya ke Pak Made, terus ketemu di lift, ketemu ibu tua, ya. Ibu tua. Setiap kita ketemu tuh tidak ada yang kebetulan, ya. Selalu diatur Tuhan. Ibu tua sendirian, reksa. Mungkin ibu ini tidak mau merepotkan anaknya. Mbak Wi juga ya. Namanya orang tua itu pokoknya berusaha tidak merepotkan anak, ya. Berangkat sendiri, ya. Kita bisa mencurahkan perhatian. Haleluya. Mari kita buat hidup kita ini hidup yang luar biasa. Banyak orang mikir sukses. Akhirnya ada seminar sukses. Hidup itu tidak masalah sukses. Hidup itu masalah berguna. Hidup kita harus berguna. Saya dengar satu ayat, mari kita coba lihat betul apa enggak ini ya. Kisah 18 ayat 27, coba kita lihat. Ingat saya itu kisah 18 ayat 27. Haleluya. Ini orang biasanya cuma bilang sukses, seminar sukses. Hidup itu tidak masalah sukses. Hidup itu masalahnya berguna apa enggak, ya. Haleluya. Saya bilang sama Bapak Gembala, gereja meskipun kecil, tidak masalah sukses, tidak sukses. Apakah gereja ini bisa membawa dampak berguna? 18 ayat 27, betul ya? Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia perhatikan kata mulai oleh ini, ya. Oleh kasih karunia Allah kita itu sudah menerima keselamatan itu anugerah kasih karunia Allah, menjadi seorang yang apa? Sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Itu yang dimaksud ini sangat berguna. Tidak masalah sukses harus kaya. Saya nanti kalau kaya bagi berkat, orang banyak yang keliru, Tuhan berkati saya mobil supaya saya bisa bawa orang-orang lain ke gereja. Doanya kelihatannya betul tapi egois, ya. Ya biar orang itu yang dapat mobil sendiri, kalau kita dapat mobil mau bawa orang itu ke gereja. Nangkep saya maksud saya. Tuhan kasih saya mobil nanti supaya saya bisa ngajak Bu Resin ke gereja. Kelihatannya betul tapi egois, ya. Ya memang aja Tuhan berkati Bu Resin Bu mobil supaya nangkep ya maksudnya, ya. Supaya Bu Resin bisa ke gereja naik mobil misalnya. Banyak hal-hal yang salah kaprah, sebab itu saya bilang apa? Baca firman. Sampai firman jadi pola pikir, sampai gaya hidup. Tidak pakai prinsip-prinsipnya hamba-hamba Tuhan. Mungkin yang mereka ngajarnya kelihatannya benar, ya, kelihatannya benar, tapi penyimpang itu tidak langsung, ya. Tadi ini menjadi sangat berguna, berarti tadi belum selesai ya bacanya, ya. Nah ini supaya kita apa ini? Jangan hanyut di bawah arus. Ini hanyut, ya. Gereja itu supaya sukses harus buka cabang di mana-mana, kelihatan besar, orang yang datang banyak. Bahkan kalau sudah tidak ada tempat nyawa mal, supaya orang datangnya enak, ya, sama ngemol, sama makan. Jadi semua jadi tidak karu-karuan. Yang lain mungkin sudah punya podium bagus, supaya sama dengan gereja lain podium dipapras, supaya yang senior kelihatan semua. Banyak hal yang membuat Tuhan sedih. Haleluya. Tiru, ya. Kalau tangan niru kaki, kita dengar ragi, ya. Ragi, kalau dengar ragi itu, ya. Tangan mau jadi kaki, kaki mau apa? Jadi tidak karuan semua. Jadi gereja ini kelihatan sangat menakutkan. Tangannya jadi kaki, jalan pakai tangan, ya.
kakinya jadi tangan. Semua simpang siur sampai Tuhan mengatakan apa? Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Soalnya tubuh Kristus terpencar-pencar, semua kepingin sukses, gede-gedean. Ya. Satu keluarga anak menantunya merasa hebat, buka sendiri. Ya. Haleluya. Mari baca firman, makan firman, ya, connecting with faith at deep level. Nggak usah melok-melok, istilahnya nggak usah melok-melok. Zamannya jalan-jalan semua, kuliner semua, nggak usah melok-melok. Kalau kita punya Kristus di rumah pun ayem, ya. Nggak bingung apa. Di bumi seperti di sorga. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Kalau ngadepi apa-apa nggak usah bingung-bingung. Kalau ngadepi apa-apa doanya gimana, ayo dihafal. Yohanes 12 ayat berapa itu? Yohanes 12 ya, 28 ya. Doanya Yohanes 12 ayat 28, betul ya. Ini, Bapa muliakanlah namamu, ngadepi segala sesuatu ya. Doanya seperti ini. Jangan terus Tuhan bebaskan aku dari masalah ini macam-macam. Masalah itu juga Tuhan itu sedang bekerja dalam masalah ya. Haleluya. Terus ya, nanti kita akan masuk perjamuan suci. Pak Hardi bisa duduk manis, nanti akan dibantu oleh Pak Sintot ya Pak Hardi. Terus istirahat tapi tetap semangat ya. Haleluya. Itu bicara tentang kidung kemenangan. Kidung kemenangan. Kita punya kidung itu kemenangan. Kita itu sudah menang mulai kapan? Yesus sudah disalib. Yesus mengatakan sudah selesai. Itu setan sudah kalah. Yang ada hanya tipu daya. Kenapa kamu bisa kena tipu daya? Tidak pegang firman. Firman ini dilabuhkan sampai belakang tabir, terus dipegang, terus jalan firman itu. Berhenti 1 detik aja berhenti firman, amblas. Hanyut. Saya sering bilang apa? Orang yang main piano. Orang yang main piano ini latihannya 1 hari itu berjam-jam latihannya. Kalau dia 1 hari tidak latihan, orang lain mungkin belum tahu, tapi dia akan tahu. Semua itu hanya pengulangan, latihan ya. Haleluya. Kidung kemenangan menghadapi apapun. Dan ini juga bicara tentang kedatangan Kristus. Gimana hidup kita? Apakah hidup kita terus siap untuk menantikan kedatangan Kristus? Tujuan hidup kita tuh bukan di bumi ini, bukan ya. Bumi ini lewatan, bumi ini proses. Dunia ini lembah apa? Air mata, tempatnya proses. Meskipun kita sudah permata, masih diasap, ditatah, diukir, ayatnya ada semua. Meskipun emas sudah emas murni, masih dibentuk jadi pelita, itu dibentuk. Itu sampai kerubim itu di ruang mahasuci itu sudah emas murni, masih dibentuk ya. Haleluya. Terus sampai selesai. Selesainya saat kita pertemuan di udara ya. Macam-macam, mungkin nanti secara pribadi, mungkin secara bersamaan. Itu semua ada di Wahyu 19 ya. Dipelajari lengkap, itu semua ada di Wahyu 19. Ayo sekarang kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu watch in hope. Kita terus berjaga-jaga penuh pengharapan. Dalam pengharapan. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Saya sering bilang sama Bapak Gembala, saya itu mulai kecil ya, sudah duduk di bawah kakinya opa saya. Terus opa saya nyanyi diulang-ulang. Nyanyinya 1 lagu. Ingat apa nyanyinya? Tak pernah kecewa mengiring
Yesus sampai mancep ya. Kenapa banyak orang kecewa? Soalnya yang mengiring pendetanya, hamba Tuhannya, akhirnya hamba Tuhannya jatuh, kecewa. Diunggul-unggulkan hamba Tuhan, macam-macam ya. Harap itu hanya sama Tuhan. Firman 17:78 Yeremia. Cuman sama firman ya. Aku menunggu-nunggu Tuhan, mengharapkan Allah. Setiap ketemu kata harap bicara tentang apa? Taat firman, setia. Sering diulang-ulang itu apa? Suami istri itu satu, cuma diulang-ulang gitu aja. Ingat ya, suami istri itu satu. Apa sih satu itu? Coba dilihat di sini. Di dalam Korintus itu lengkap. Kesatuan itu bicara tentang kekudusan, kesetiaan. Haleluya. Jadi bukan masalah satunya aja. Seperti jemaat semua tubuh Kristus ini satu, itu bicara tentang kekudusan, kebenaran, kesetiaan. Bicara semua tentang firman. Pokoknya nanti semua itu kembali ke firman ya. Di 1 Korintus 13 dikatakan semua tidak ada artinya kalau tanpa kasih. Disalahartikan ya. Hamba-hamba Tuhan, terus ada yang menyalahartikan kasih ya. Kasih disalahartikan. Apa sih kasih itu? Kasih itu ya firman. Harus cocok firman. Tidak boleh diolak-alik ya firman Tuhan itu. Semua kembali ke firman. Semua harus cocok firman. Haleluya, haleluya. Banyak sekali saat-saat ini penyesatan. Sebab itu kita harus pegang firman. Hanya firman. Keadilan dan kekuatan hanya ada padamu. Mau nyari keadilan di dunia ini gak ada ya, gak ada. Mau pindah ke seluruh dunia, mau cari keadilan, firman mengatakan keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan itu firman. Kalau kita tahu itu, kita tidak kecewa ya. Diperlakukan secara tidak adil pun tidak kecewa. Tuhan berperan ganti kita. Semua pakai firman. Hidupku bukannya aku lagi. Jadi kalau ada orang berani sama kita, itu berani sama Kristus di dalam kita. Kalau kita terus ingat firman, kita akan menjadi kuat, tidak lemah, tidak putus asa. Ayatnya sudah apa di mana? Ayo dibaca ya. 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 3. Cuman itu dihafal ya. Haleluya. Ibrani 12 ayat 3. Nanti tidak ada lagi ya anak Tuhan yang kecewa, putus asa. Semua ingat ya. Ingatlah selalu akan Dia. Dia itu firman. Ingatlah selalu. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kamu tetap kuat, tetap penuh harap. Asa itu harap. Putus asa itu putus harap, tidak punya semangat saat kita tidak ingat firman. Sebab itu kita harus ingat. Berapa harus ingatnya? 1 hari 24 jam ingat firman, 1 minggu 7 hari ingat firman. Terus firman. Nanti coba dipelajari firman. Nanti kembalinya itu ya cuman ke firman. Haleluya, pegang firman ya, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Siapa yang menyelamatkan kita? Allah. Firman, anugerah, bukan perbuatan. Bukan perbuatan. Tapi orang yang sudah diselamatkan, dia akan memiliki perbuatan Kristus. Ngerti bedanya? Keselamatan bukan perbuatan, anugerah yang kita terima. Dan orang yang sudah terima anugerah, dia akan berbuah, memiliki perbuatan Kristus. Sampai seperti, ingat penjual jeruk ya, penjual jeruk yang buta,
sampai seperti nanti orang akan berkata, kamu itu Kristus ya, dan kita disebut Kristen ya. Apa itu orang Kristen? Orang Kristen itu orang yang ada Kristus di dalamnya. Itu Kristen. Bukan KTP-nya Kristen, bukan. Tapi orang yang ada Kristus di dalamnya. Semua ada ayatnya ya. Haleluya. Allahku akan pasti mendengarkan aku tanda seru. Dia selalu mendengar dan kita juga selalu mendengar. Itulah yang namanya connecting ya. Bentuk eng itu terus berlangsung. Connect, gak hanya connect tapi connecting terus berlangsung. Haleluya. Nomor 2, masih ingat kita sudah pernah belajar ya, aion, kairos, kronos. Masih ingat ya? Aion itu kekekalan, kairos itu saat kehendak kita nyatu sama kehendak Tuhan, itu kairos. Jadi tiap detik harus cocok jalan sama Allah seperti Henom, itu maksudnya connecting, itu maksudnya cocok terus ya. Kronos itu sekarang. Kronos sekarang jam 8:10, itu namanya kronos ya. Nah, saat kronos ini, saat saya ini, kalau saya ngomong karep saya sendiri, tidak ada gunanya. Tapi saya mendengar, saya sampaikan. Itu kairos. Dan kairos ini ya, waktu di rumah sakit Mbak Win waktu itu nangkap maksud saya ya. Waktu itu Mbak Win bilang, Bu Hendy ini kesini itu pasti bukan karena Bu Hendy sendiri ya. Karena kalau keadaan tubuh memang saya harusnya di rumah aja ya saat itu ya. Tapi semua itu saya bilang sama Pak Made, ini yang kesini bukan saya. Saya waktu itu sempat bilang itu ya, Tuhan sendiri yang merawat. Bagaimana hidup kita bisa jadi duta, sampai jiwanya merasakan, sampai terima ya. Dan di sini dikatakan aion itu sampai masuk ke kekekalan, waktu. Semua itu waktu. Mungkin jemaat sering tahu ya, kalau waktunya habis ibadah, Bapak Gembala Firman biasanya saya ngasih kode Bapak Gembala ya, jemaat pasti tahu ya. Berarti kerongnya. Waktu itu harus tertib ya. Tuhan itu memberi kuasa tertib. Ada orang yang ngomong itu tidak bisa berhenti. Waktu kita itu dibatasi sama waktu. Haleluya. Dan kita menghargai waktu. Di sini dikatakan, perhatikan, investing, spending, wasting. Kita itu yang betul itu harus investing. Perhatikan urutan-urutannya ya. Saya nulisnya aion, kairos, kronos. Investing, spending, wasting. Kita itu harus invest. Invest itu tidak ada hanya masalah uang ya. Invest waktu. Jangan buang waktu 1 detik pun jangan. Apapun yang kita lakukan, kita terus nyambung sama Tuhan. Tidak boleh buang waktu. Caranya tidak buang waktu apa? Pakai waktu itu semuanya untuk Tuhan, dimanapun kita berada. Haleluya. Spending itu cuma menghabiskan waktu. Ya jam 8 ke gereja lah, nanti pulang, gini. Cuma menghabiskan waktu aja. Kalau wasting itu malah menyia-nyiakan waktu. Pakai waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak cocok sama firman. Itu bukan bagian kita. Kita juga spending, tidak boleh hanya spending aja. Kita harus investing. Sekarang ini duduk bukan hanya mendengar Bu Hendy ngomong, bukan. Dengarkan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Tangkap rema itu yang namanya ya. Sampai firman itu bunyi. Saya sering bilang kalau baca firman harus sampai firman itu bunyi, titit ya. Firman itu sampai ngomong sama kita. Dengar firman, cari yang bunyi. Perhatikan ayatnya, Efesus 5 ayat 16, huruf kecil ya. Dan nanti baca semuanya itu lengkapnya. Pergunakanlah. Ini bicara tidak hanya spending, apalagi wasting. Ini bicara tentang investing. Investkanlah, pergunakanlah. Haleluya. Waktu yang ada, setiap ada waktu itu kita hidup itu setiap kali dari detik ke detik.
Sampai akhirnya saya sekarang sudah 64 ya, sama di perut 65 ya. Itu dari detik ke detik itu semua ada efeknya. Coba perhatikan tanah-tanah itu. Kita buang apapun, Indonesia ini kan subur ya, buang lombok, tumbuh lombok, ya kan? Apapun perbuatan kita itu ada efeknya. Jadi jangan sembarangan yang kita omong, ya. Ayatnya ngomong di mana? Hafal. Bilangan 14 ayat 28. Kuasa perkataan itu harus firman supaya kata-kata itu jadi itu firman. Lagi firman Tuhan itu bekerja di dalam orang yang percaya. Ini belum selesai, saya dengar satu ayat, ayo dibaca dulu. Efesus 5:16 nanti dilanjutkan. 1 Tesalonika 2 ayat 13 ya. 1 Tesalonika 2 ayat 13, betul. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Coba baca. Yang paling bawah itu firman Allah bekerja di dalam orang yang percaya. Kalau kita percaya, firman itu bekerja di dalam kita. Tadi Mbak Wi sudah saksi ya, sakit nggak ke dokter ya, itu firman bekerja ya. Waktu biar sakit, namanya orang tua nggak mentolo ya, jam 4 pagi terbangun batuk itu katanya sampai setengah jam ya. Sudah nggak mentolo, sudah persiapan ke dokter ya, macam-macam, cari dokter macam-macam. Ada kesempatan ngomong, saya ngomong ya. Ya paling enak itu ya ke dokter, segala dokter ya, dokternya segala dokter. Akhirnya sorenya mau ke dokter, hujan terus ya. Apanya bilang ini hujan terus, nggak usah dokter ya. Dan akhirnya kelihatannya nggak jadi ke dokter. Dan Tuhan tolong, tadi waktu saya gendong kok nggak dengar sama sekali batuknya ya. Mari kita berdoa. Masih ingat ayatnya Lukas 18 ayat 8 ya. Tuhan nanti kalau datang cari apa? Cari apa Tuhan kalau datang? Tuhan cari iman. 18 ayat 8. Itu sama dengan Lukas 8 ayat 18. Apa iman? Iman itu dengar, setia. Itu bahasa aslinya itu faithful, bukan iman yang biasa. Setia. Tuhan cari orang yang setia. Sekarang zaman sekarang ini jemaat manja banget ya. Zamannya jemaat manja ini. Di sini Bu Henry kereng. Anjane gerejane Bu Henry tok. Gereja AL. Wis gerejane cilik, pendetane kereng pisan ya. Pindah. Jemaat sekarang manja ya. Pindah. Kalau pindah saya tidak pernah tanya kamu pindah kemana. Kamu pelayanan di tempat lain ya, oke ya. Sekarang bukan zamannya besok-besok. Ayo kembali, oh enggak ya. Silahkan pelayanan di tempat lain. Ya. Tuhan Yesus sudah hampir datang. Tidak zamannya manja-manja terus. Ada yang manja banget, Bu Henry. Jam 7 itu pisukan Bu Henry. Ya. Gantian jam 9 gitu loh Bu Henry. Mulai tahun 90 gereja ini jam 7 sampai jam 8 ya. Karena zaman sekarang ini COVID-nya masih belum selesai ya. Tapi Vindo kepingin agak ditambahi dengan kesaksian dan lain sebagainya. Kita berdoa karena dunia ini terus tidak karu-karuan ya. Sekarang zamannya AI itu ya. Terus berdoa. Wahyu 22:11 mulai jalan, yang jahat tambah jahat, kita yang kudus tambah kudus. Efesus tadi belum selesai ya. Ini firman Tuhan bekerja di dalam orang yang percaya. Tangkap ya, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Firman itu bekerja ya. Anak saya dulu kalau sakit saya nyanyinya apa? Dilurnya ada di firman ya. Dilurnya sembuhkan ya. Haleluya. Kita belajar ya, belajar. Efesus 5 ayat 16 tadi belum selesai. Oh nanti di sini ada ya. Haleluya. Tadi ada ya, pergunakanlah waktu yang ada. Apa terusannya di sini?
Karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat, bukan setan hebat. Tipu daya. Manusia aja yang kena tipu daya. Mulai di Taman Eden manusia itu kena tipu daya. Haleluya. Mari, bentar lagi saya serahkan Bapak Gembala, kemudian nanti masuk perjamuan kudus, Pak Sentot. Tolong ya, nanti Pak Hadi bantu dalam doa. Kita hidup penuh pengharapan. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Mulai 1 Petrus dulu ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar, perhatikan, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa? Penuh pengharapan. Jadi hidup kita itu penuh pengharapan. Itu diulangi lagi di 2 Petrus 1 ayat 3. Perhatikan gandengannya ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup takut akan Tuhan, saleh itu takut akan Tuhan. Kita sudah dilengkapi semuanya oleh pengenalan kita akan Dia saat kita terima Yesus ya, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ya, kita jadi orang yang luar biasa ya. Terus selanjutnya mari kita belajar lebih dan lebih lagi, learn more. Belajar terus tentang kasih Allah yang tidak terbatas, quotes unconditional love. Kasih Allah yang terbatas melalui kisah kasih di dalam seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab ini isinya adalah kasih Allah, kisah kasih. Coba dibaca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 1. Di situ kita akan merasakan kasih Allah dicurahkan di dalam kita. Roma 5 ayat 5. Roh Kudus dikaruniakan. Saya serahkan Bapak Gembala tentang satu kata aja ya. Satu kata aja, connecting. Apa? Connecting. Terus terhubung. 1 Tesalonika 5:17. Saya serahkan Bapak Gembala. Tuhan, kita belajar sedikit firman Tuhan ya, berhubung terus dengan Tuhan. Haleluya. Tadi sudah disinggung tentang Henokh ya, bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah ya, 300 tahun ya, luar biasa. Oleh sebab itu mari masih ada waktu ya, kita gunakan waktu kita ini untuk terus connecting dengan Tuhan ya. Jangan sampai putus. Tiap saat, tiap detik ada waktu ingat Tuhan ya. Jadi sampai melihat apapun ya, melihat pohon, saudara bisa melihat Tuhan ya. Ya, ini saya singgung lagi. Saya seringkali kalau lihat pohon pisang itu saya bangga sekali. Kenapa? Saudara perhatikan pohon pisang, tumbuh, daunnya bagus. Kalau daunnya masih muda, dibuat apa? Bungkus apa? Apa? Apa nggak tahu, lemper. Godongnya hijau tua apa hijau pupus. Waduh, rasanya menarik sekali ya. Itu pohon pisang itu tumbuh terus, diterpa angin, sobek sampai jadi suwir 1 cm. Ini di depannya banyak pohon pisang. Suwir 1 cm suwir. Tidak ada yang robek. Siapa yang robek? Angin badai. Tapi apa dia? Berhenti, terus tumbuh sampai mengeluarkan ontongnya, sampai keluar buahnya, terus tumbuh dia. Ya. Sampai berhasil mengeluarkan buahnya dipotong, dia ditebang, mati. Tapi dia menghasilkan buah. Amin. Jadi saya sangat senang kalau lihat pohon pisang itu sangat Tuhan, luar biasa. Jadi saudara harus saat melihat apapun, saudara harus connect ini semua dari Tuhan. Saudara lihat apa? Kalau saudara melihat rumah saudara,
Aku punya ini, punya itu. Bukan dari saudara, bukan kepintaranmu. Itu semua dari Tuhan. Lewat si A, si B, si C. Coba saudara perhatikan. Ya, saudara punya apa? Uang, punya barang. Terus urut ke belakang dari mana? Aku kerja dapat uang, kerjanya aku ikut orang. Orang ini dapat berkat dari orang lain. Muter terus kan. Kita nggak punya apa, cuma muter. Tetep di sini, ya. Tetep di rumah saudara. Itu bukan punya saudara, punya Tuhan. Kalau kita ingat, kita bisa naik mobil baru, naik motor, punya ini, punya itu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberi pinjam sementara. Ya. Jadi ini connect terus sama Tuhan. Melihat orang, ya, mungkin lebih kaya, oh puji Tuhan. Tuhan berkati orang. Orang lebih miskin di bawah kita melihat, oh puji Tuhan, aku masih beruntung daripada orang itu. Ini connect terus sama Tuhan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita terus ingat itu apa, harus connect sama Tuhan. Kita dengar kabar yang keluar yang tidak baik di sosial media ataupun apa, ya. Kita ingat, ini connect lagi sama Tuhan. Dunia memang menuju kepada kehancurannya, tapi firman Allah yang kita pegang hidup sampai selama-lamanya, kekal sampai lamanya. Dan kuat lagi. Jadi connect terus, ya. Jadi connect itu dengan berbagai macam cara. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya. Apa yang kita renungkan, ya. Itu semua berhubungan dengan Tuhan. Ya, haleluya. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa untuk perjamuan kudus. Nanti Pak Sinton akan membagikannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima berkat firman Allah. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, beri kami kekuatan senantiasa untuk ingat akan Tuhan. Baik dalam suka maupun dalam duka, kami terus ingat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan kudusan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu. Layakkan kami untuk terima perjamuan kudus pada pagi hari ini, bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus, supaya kami terus ingat akan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat korban-Nya, ingat segala-galanya. Itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Tuhanlah, bagi Yesuslah segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan hanya dekat Allah saja. Tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada ialah kekuatanku, daripada ialah keselamatanku, selamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada ialah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku.
baik dari salah dosa kita, untuk mengampuni saudara-saudara kita yang lain, orang yang memusuhi kita, haleluya, atau hal-hal yang lain yang belum kita bereskan, kita minta ampun kepada Tuhan, haleluya, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, semakin membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, haleluya, semakin connect terus bersama-sama dengan Tuhan, sebab dosa itu memisahkan kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Oh Yesus, haleluya, ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami oleh darah. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Syukur, terima kasih. Kita angkat topi, kita dengarkan firman Allah. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-pecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan, keberadaan Tuhan di tempat ini, di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam keluarga besar kami. Kami boleh merasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau firman-Mu ada pada kami dan kehidupan kami ada di dalam Engkau, senantiasa taat akan firman-Mu Tuhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti memelihara kami, melindungi kami, memberkati kami, memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, memberikan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan pasti mencukupi. Tuhan mengadakan dari tidak ada yang Tuhan bikin jadi ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari yang sulit, yang sukar menjadi ringan, menjadi indah, menjadi ada Tuhan. Haleluya. Tuhan menyelesaikan semuanya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Jalan yang tertutup, haleluya, Engkau bisa buka jalan. Terima kasih. Hati yang sedih, yang susah, Tuhan beri penghiburan, pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak berjalan sendiri Tuhan dalam dunia ini. Kami bersama-sama Engkau, dan kami yakin Engkau sanggup menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini, untuk mengingatkan kami supaya kami terus berhubung dengan Engkau, tidak putus-putusnya dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh, yang dekat Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Tibakan kami di rumah dengan selamat, dengan doa berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, baik berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Segala korban dan persembahan dan dikorbankan, dipersembahkan jemaat untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, Engkau yang membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan.
Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.